Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Namira yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkah kepada kita. Berbicara tentang organ manusia, bahwa kebaikan organ manusia dari matanya sampai telinga, mulut dan semua anggota tubuh manusia itu sangat ditentukan dan dikendalikan oleh kondisi hatinya. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Fa'idha saluhal jasad kullu. Kata Nabi SAW, kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh manusia itu akan jadi baik semua. Akan tetapi kata Nabi SAW, wa idha fasadal jasad kullu. Tapi kalau segumpal daging ini tadi gak baik, maka semua akan ikut gak baik semua. Anggota tubuhnya akan jadi gak baik semua. Nabi SAW mengatakan, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging yang dimaksud oleh Nabi SAW itu adalah hati. Makanya jemaah rahimahumullah ta'ala, penting seorang muslim itu untuk mengecek secara berkala apakah hatinya dalam kondisi baik-baik saja atau sedang sakit. Pertanyaannya jemaah rahimahullah, caranya gimana Ustaz? Ngecek kalau kondisi hati dan rohani kita ini sedang baik-baik saja atau sedang sakit. Kalau jasmani gampang Ustaz, orang tinggal pergi ke dokter atau orang pergi ke laboratorium, dia medical check up, selesai, akan kelihatan orang ini sedang sakit atau sedang sehat. Tapi kalau kondisi hati jamaah rahimahullah ta'ala, makanya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud memberikan resep kepada kita bagaimana ngecek kondisi hati kita. Beliau memberikan 3 indikator yang sederhana. Kata beliau rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ibhath an qalbika fi 3 mawatin. Coba cek kondisi hatimu di 3 kondisi. Yang pertama kata beliau, inda tilawatil Quran. Yang pertama adalah cek kondisi hatimu dan hubunganmu dengan Al-Quran. Kalau hubunganmu mesra, romantis dengan Al-Quran, kau betah untuk berlama-lama membaca dan menyimak Al-Quran, berarti kondisi hatimu sedang baik-baik saja. Makanya seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Utsman bin Affan, beliau mengatakan, lau tahurat qulubukum ma syabi'tum bi kalami rabbikum. Seandainya orang itu hatinya itu baik, hatinya itu bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang untuk bercengkrama dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, cara ngecek kondisi hati seseorang yang sederhana adalah inda majalisil dzikr atau inda majalisil ilm. Bagaimana hubungannya dengan majelis ilmu atau tempat-tempat yang baik. Kalau orang condong ke tempat-tempat yang baik, dia nyaman berada di masjid, dia tentram kalau berada di majelis ilmu, maka itu adalah sebuah indikasi yang baik bahwa kondisi hatinya sedang baik-baik saja. Dan yang terakhir jamaah rahimahumullah ta'ala, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah indal khalwah. Cara ngecek kondisi hati seseorang
adalah ketika orang itu berada di kesunyian malam, ketika tidak ada siapapun yang melihat dia, ketika tidak ada satupun manusia yang melihat dia. Apakah dia akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah dia terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan? Makanya seorang ulama salaf yang bernama Sufyan bin Uyainah, dia memberikan nasihat kepada kita jemaah rahimahullah taala, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki kondisi dirinya ketika tidak dilihat oleh manusia, ketika dia sendiri, dia perbaiki kondisi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aslahallahu alaniyatahu, maka Allah langsung yang akan memperbaiki kondisinya ketika berada di hadapan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kami tutup jamaah rahimahumullah taala, tadi guru kita Syekh Sayyid Ali Al-Ba'lawi, beliau tadi melakukan sunnah di antara sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi SAW ketika ada ayat tentang sujud tilawah, maka disunahkan untuk melakukan sujud baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Maka ini saja jamaah rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.